Drama perselingkuhan seorang janda dengan seorang anggota polisi hingga akhirnya sang polisi memutuskan, namun janda tersebut tak mau putus dan balas dendam. Ini pun terjadi, ini dia ceritanya. Rosa Ehanusa, seorang perempuan berstatus janda berusia 42 tahun. Di mata keluarganya, Rosa adalah wanita yang ramah, pekerja keras, bahkan cantik dan baik. Namun ternyata di balik semua itu, Rosa sendiri sempat beberapa kali masuk penjara, terlibat pencurian, penculikan, penipuan, bahkan ada pembunuhan. Punya kehidupan yang susah ditebak. Meskipun Rosa punya background pernah di penjara, namun ternyata Rosa punya pacar yang seorang anggota polisi. Rosa berpacaran dengan seorang anggota polisi bernama Ketut Swabawa. Bahkan Rosa pun menjadi selingkuhan karena ternyata Ketut sudah punya istri dan Rosa dipilih menjadi selingkuhannya. Rosa dan Ketut berpacaran cukup lama, yaitu 6 tahun. Meski hanya statusnya sebagai selingkuhan, namun saat itu Rosa dan Ketut tinggal satu atap. Rosa dengan Ketut bahkan memperlihatkan kemesraan dan semua orang tahu kalau mereka ada hubungan. Di awal nampak semuanya baik-baik saja, namun lama-lama Rosa nampak banyak menuntut kepada Ketut dan juga posesif, membuat Ketut takut. Ketut yang takut ketahuan masalah karirnya dan juga sang istri akhirnya lebih memilih memutuskan Rosa dan menghindar dari Rosa. Rosa tak terima ditinggalkan Ketut begitu saja. Rosa beberapa kali menelpon namun tak ada tanggapan, hingga akhirnya Rosa pun ingin balas dendam kepada Ketut dan ingin menghancurkan karir Ketut. Bahkan Rosa pun berencana ingin memasukkan Ketut ke penjara. Kesal dengan hubungannya dengan Ketut berakhir, Rosa pun berkenalan dengan seorang pengacara bernama Muhammad Yusuf. Saat itu, Yusuf meminta bantuan kepada Rosa untuk melobi salah seorang polisi agar kasus yang ditanganinya berlanjut. Hingga akhirnya Yusuf pun memberikan uang kepada Rosa senilai 50 juta. Namun nampaknya permasalahan bantuan ini pun tak dikerjakan oleh Rosa, semuanya tak berhasil. Hingga akhirnya Yusuf meminta kembali uang 50 juta yang ada di tangan Rosa. Tak tahu kemana juntrungannya uang 50 juta itu, namun kini Rosa tak bisa mengembalikannya kepada Yusuf. Hingga akhirnya suatu hari Rosa menelpon Yusuf untuk datang ke rumahnya untuk mengembalikan uang 50 juta tersebut. Sebelum kepergiannya ke rumah Rosa, Yusuf pun sempat izin kepada orang tuanya mengaku akan ke rumah Rosa untuk berbisnis. Sesampainya di rumah Rosa, disambut baik oleh Rosa, bahkan keduanya sempat ngobrol di ruang tamu. Rosa yang izin ke belakang untuk mengambil minuman, namun ternyata yang diambil bukan minuman, melainkan parang. Tanpa Yusuf tahu, Rosa pun langsung menyerang Yusuf beberapa kali hingga Yusuf terperosok dan meninggal. Bingung karena kini Yusuf sudah tidak bernyawa lagi, akhirnya Rosa pun meminta bantuan kepada saudaranya untuk melenyapkan jasad dari Yusuf. Kini saudaranya pun bernama Roni membantu dengan menggali tempat di rumah Rosa dan memasukkan jasad Yusuf ke lubang tersebut. Jasad Yusuf pun dikuburkan di dalam rumah Rosa, bahkan dicor di dalam rumah Rosa. Keluarga Yusuf pun nampak kebingungan. Yusuf tak pulang, bahkan tak bisa dihubungi. Tak seperti biasanya Yusuf yang selalu meminta izin bahkan menelpon. Kali ini adik Yusuf yang tahu kalau Yusuf terakhir ke rumah Rosa mendatangi rumah Rosa dan menanyakan tentang keadaan Yusuf. Rosa pun menyebutkan kalau Yusuf sudah pulang dan sudah tak ada lagi di rumahnya, membuat adik dari Yusuf pulang ke rumah. Keesokan harinya masih belum ada kabar dari Yusuf, hingga akhirnya keluarga pun melaporkan kehilangan Yusuf kepada pihak kepolisian. Roni, saudara dari Rosa, nampaknya ketakutan dan tak bisa berpikir jernih, bahkan dirinya merasa berdosa hingga akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Yusuf. Bahkan masih kepada pihak kepolisian, Roni pun menyebutkan posisi di mana Yusuf dikuburkan. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP, bahkan menemukan jasad Yusuf di tempat tumpukan yang memang kuburannya dibuat oleh Rosa dan juga Roni saat itu. Rosa sendiri sempat menghilang, namun ternyata langsung ditemukan pihak kepolisian setelah mendapatkan info dari Roni. Meski dengan semua bukti yang ada, namun tetap Rosa membantahnya. Menurut Rosa, dirinya menghabisi Yusuf karena dirinya hampir diperkaos oleh Yusuf. Namun setelah diperiksa tak ada tanda-tanda itu. Kali ini Rosa berbohong lagi, menyebutkan dirinya melakukan tak sendiri, namun bersama mantan pacarnya sendiri yaitu Ketut. Bukan tanpa alasan menyebut nama Ketut, memang Rosa menginginkan Ketut di penjara.
Namun setelah diselidiki, Ketut bahkan tak tahu apa-apa dan menyangkal bahkan ada bukti-bukti yang menyebutkan kalau Ketut saat itu sedang bekerja. Buntut dari permasalahan ini akhirnya Rosa pun tak bisa mengelak lagi. Rosa mengakui dirinya menjahati bahkan menghabisi Yusuf karena kesal selalu ditagih perkara uang 50 juta yang ternyata dirinya sudah habiskan. Kini Rosa kembali diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali pengadilan. Rosa mendapatkan vonis 20 tahun penjara, sementara Roni yang membantu mendapatkan vonis 12 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus aku kali ini. Ditunggu bahasan-bahasan selanjutnya.